Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayu Natasha, Prasetya Esa Putra, dan Rizwar Cahyadi. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai database, khususnya penerapan konsep CRUD pada aplikasi pengolahan data. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang penggunaan database, konsep CRUD, serta bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam aplikasi. Semoga presentasi ini bermanfaat. Selamat menyaksikan semuanya. Latar belakang. Pada di era digital saat ini, banyak usaha yang termasuk toko elektronik mulai beralih dari pencatatan manual ke sistem berbasis komputer. Hal ini dilakukan agar pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan aman. Oleh karena itu, kami membuat aplikasi pengolahan data menggunakan Python dengan Tinker sebagai antarmuka, serta MySQL sebagai database yang terhubung melalui FreeDB-Tag. Di dalam aplikasi ini diterapkan konsep CRUD, yaitu Create, Read, Update, and Delete. Konsep ini merupakan dasar dalam pengolahan data pada hampir semua sistem informasi. Selanjutnya ada konsep CRUD, Create and Read. Yang pertama ada create. Create berarti menambahkan data baru ke dalam database. Misalnya ketika pengguna ingin mengisi formulir data barang lalu menekan tombol tambah, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database menggunakan perintah SQL insert into. Yang kedua ada read. Read berarti menampilkan atau mengambil data yang sudah tersimpan di dalam database. Pada aplikasi ini digunakan perintah SQL select. Setelah data berhasil diambil, data akan ditampilkan pada tabel atau tree view sehingga pengguna dapat melihat seluruh data yang ada. Yang tiga, ada konsep update. Update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Itu kayak pengguna memilih data yang ingin diubah, kemudian melakukan perubahan dan menekan tombol update. Sistem menjalankan perintah SQL update sehingga data lama akan diganti dengan data baru. Yang keempat ada delete. Delete berfungsi untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Setelah pengguna memilih data dan menekan tombol delete, sistem menjalankan perintah SQL delete. Biasanya akan muncul konfirmasi terlebih dahulu agar data tidak terhapus secara sengaja. Jadi, CRUD itu memiliki 4 fungsi utama dalam pengolahan database, yaitu menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data. Dengan menerapkan CRUD, aplikasi dapat mengelola data secara lengkap, efisien, dan mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum aplikasi. Aplikasi terbagi menjadi 3 modul utama yang masing-masing direpresentasikan dalam bentuk tab atau halaman, yaitu ada modul barang untuk mengelola data barang elektronik yang dijual seperti nama barang, kategori, harga, dan stok. Selanjutnya ada modul pelanggan yang mengelola data pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada modul transaksi untuk mencatat transaksi penjualan yang menghubungkan data barang dan pelanggan beserta jumlah, tanggal, dan total harga. Di sini ada tampilan aplikasinya, yaitu di sini ada menu barang. Menu barang ini digunakan untuk mencatat data barang elektronik yang dijual di toko, meliputi nama barang, kategori, harga satuan, dan jumlah stok yang tersedia. Selanjutnya ada menu pelanggan. Modul ini digunakan untuk menyimpan data identitas pelanggan yang melakukan transaksi, yaitu nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya ada modul transaksi. Di modul transaksi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang kepada pelanggan. Data barang dan pelanggan pada modul ini dipilih melalui drop-down yang bersumber dari data pada modul barang dan modul pelanggan, sehingga tercipta relasi antar tabel. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan
penjelasan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan slide 10 mengenai fungsi tambah data setelah Mas Pras atau Mas Pras sebelumnya menjelaskan tabel-tabelnya. Nah, di sini dalam proses CRUD itu dibutuhkan fungsi create atau untuk membuat database. Nah, proses ini membutuhkan data baru ke dalam database. Nah, ketika pengguna atau user mengisi semua data pada form, misalnya nama barang, kategori, harga, dan lain sebagainya, akan ditambahkan tombol tambah. Nah, itu. Maka fungsinya itu ada menggunakan fungsi add record akan dijalankan. Nah, lewat fungsi program akan mengambil semua nilai yang ada di dalam form input. Setelah itu dilakukan validasi untuk memastikan semua field sudah terisi. Kalau masih ada yang kosong, maka program akan menampilkan pesan peringatan atau message box agar pengguna atau user melengkapinya terlebih dahulu. Kalau semua data sudah lengkap, maka program akan berjalan mengikuti perintah SQL insert into untuk menyimpan data tersebut ke dalam database. Jika proses penyimpanan berhasil, akan muncul notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan menggunakan message box. Setelah itu, form akan dikosongkan kembali supaya bisa digunakan untuk menginput data berikutnya. Terakhir, program memanggil fungsi refresh data sehingga data yang baru ditambahkan langsung muncul pada tabel tanpa perlu men-set aplikasi. Jika diibaratkan alurnya itu, pertama itu isi form, validasi, simpan ke database, tampilkan notifikasi, kosongkan form, dan refresh tabel. Untuk selanjutnya itu masuk ke bagian fungsi tampilan data atau tag. Nah, di sini tuh setelah database ditambahkan pada hasil sebelumnya itu atau dihapus atau CRUD gitu. Nah, kita di sini tuh perlu menampilkan data terbaru yang ada di database, yaitu dengan menggunakan fungsi ini yang ada di gambar itu. Nah, fungsi itu semua data yang ada di tabel atau T-review itu dihapus terlebih dahulu. Tujuannya itu buat apa? Supaya tidak terjadi data yang double saat ditampilkan kembali. Setelah tabel dikosongkan, program menjalankan query select untuk mengambil seluruh data dari database. Di sini juga menggunakan order by, merupakan clause yang ada di dalam database MySQL. Jadi data akan diurutkan berdasarkan kolom pertama. Nah, diurutkan itu berdasarkan apa? Berdasarkan ID. Misalkan ID itu sebagai primary key untuk tabel. Nah, selanjutnya tuh kalau datanya tuh berhasil didapatkan, maka program akan melakukan pengulangan satu persatu dan memasukkan setiap baris ke dalam di review sehingga tampil di aplikasi DOI nanti. Nah, jadi singkatnya tuh di sini tuh fungsi refresh data ini berfungsi untuk menyinkronkan tampilan aplikasi dengan isi database. Makanya fungsi ini dipanggil setiap selesai proses tambah, ubah, ataupun hapus data yang disebut CRUD. Selanjutnya itu ke fungsi ubah data atau update, menggunakan fungsi dep update record. Nah, pada slide ini akan menjelaskan mengenai fungsi update-nya itu, yaitu untuk mengubah data yang sudah ada. Nah, hal pertama yang dicek adalah apakah pengguna atau user yang menggunakan aplikasi ini sudah memilih data dari tabel atau belum. Nah, yaitu dengan cara pengecekan. Kalau belum memilih, akan muncul pesan peringatan atau message box agar memilih data terlebih dahulu supaya si user itu tahu data mana yang akan dirubah dan si database juga udah bingung. Nah, setelah program mengambil semua nilai dari form input, kalau masih ada field yang kosong, maka si program juga akan memberikan peringatan supaya semua fieldnya itu diisi. Kalau semua sudah lengkap, program akan membuat perintah SQL update, yaitu memperbarui data berdasarkan ID yang dipilih. Setelah proses update berhasil, maka akan muncul notifikasi bahwa data berhasil diperbarui. Terakhir, form input akan dikosongkan kembali dan fungsi refresh data dipanggil supaya perubahan langsung terlihat di tabel. Jadi alurnya di fungsi update data ini itu kita itu memilih data, ubah isi form, klik update, database diperbarui,
dan tampilannya itu akan otomatis secara otomatis gitu. Selanjutnya itu ada di bagian fungsi hapus data atau delete. Di dalam program itu menggunakan fungsinya delete record. Nah, fungsi ini tuh gunanya untuk menghapus data dari database. Nah, gimana tuh caranya tuh? Pertama, si program itu akan memastikan dulu apakah pengguna sudah memilih data yang ingin dihapus. Seperti kayak tadi itu harus di gitu. Bahkan tampilannya itu berbentuk GUI atau graphical user interface. Kalau belum, akan muncul peringatan atau message box. Data itu harus dipilih dulu. Kalau sudah memilih, program tidak akan langsung menghapus, tetapi menampilkan kotak dialog konfirmasi bahwa kamu ini atau usernya benar pengen menghapus si database tersebut. Nah, setelah itu jika si user atau pengguna memilih ya, maka program akan mengerjakan perintah SQL delete berdasarkan ID data yang dipilih. Setelah data berhasil dihapus, muncul notifikasi bahwa proses berhasil. Kemudian form yang akan dikosongkan kembali dari fungsi refresh data yang di atas tadi itu. Data dipanggil agar data yang sudah dihapus langsung hilang dari tampilan aplikasi. Jadi update itu secara otomatis gitu. Nah, jadi kalau ada di fungsi hapus data itu, ada itu pertama pilih data, konfirmasi jika ia pengen menghapus. Ketiga langsung ketika data yang dihapus dari database, dan keempat refresh tampilan layar GUI-nya. Nah, ketiga fungsi ini tuh saling berhubungan. Nah, dari slide yang ini sebelah fungsi tampilkan data atau read, fungsi ubah data atau update, dan fungsi data atau delete, serta fungsi yang teman saya jelaskan itu fungsi tambah data atau print. Kenapa saya ingin berhubungan itu? Karena dalam konsep CRUD ini kan kita kan pertama kan akan membuat ini dulu sebuah database itu kan menggunakan menu create atau fungsi create. Nah, setelah fungsi create itu kan pasti kan kita kan pengen ngeliat kan database itu udah masuk atau belum untuk menggunakan fungsi read atau melihat gitu. Nah, setelah fungsi lihat itu kan ada kenapa sih ketika kita menambahkan si database tersebut, kenapa itu tidak langsung otomatis? Nah, makanya itu dibutuhkan fungsi update atau ya update itu kan sesuai sama namanya kan kayak memperbarui gitu. Nah, selanjutnya tuh ketika ada data yang salah atau salah memasukkan, nah itu maka dibutuhkan fungsi data ini delete. Nah, maka konsep CRUD itu seperti itu. Soalnya itu penting supaya database itu tidak menimbulkan kesalahpahaman sistem sama database atau gitu. Maksudnya tidak ada halnya kebingungan seperti itu. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan bagian aplikasi yang kelompok kami buat, yaitu toko elektronik. Oke, langsung saja. Di sini kan ada tabel barang. Nah, di tabel barang itu sendiri kan ada form barang. Nah, itu berisi ada nama barang, kategori, harga, sama stok. Coba kita implementasikan apa saja gitu. Contoh-contohnya gitu. Misalkan nama barangnya kan lampu gitu. Nah, kategorinya itu kan alat penerangan. Kan harganya itu 50.000. Kan stok yang ada di gudang itu ada berapa stoknya? Misalkan ada 10 pieces gitu. Nah, kita tambahkan. Nah, klik tambah, ada muncul pop up sukses, data berhasil ditambahkan, dan di bio-nya sini langsung ada muncul. Nah, itu. Misalkan kalau kita pengen menghapus nih, ada yang salah nih, atau pengen apa saja gitu, soalnya kan udah tidak dibutuhin lagi datanya, bisa tidak klik hapus, muncul pop up yakin ingin menghapus ini, klik yes, maka data berhasil dihapus. Tuh. Lalu bagaimana kalau misalkan datanya pengen update? Bisa, saja namanya terganti gitu, namanya jadi ini Blender gitu. Blender kan kategori jadi kategori memasak. Kita tinggal pencet aja update, pencet data berhasil update, maka
dalam view-nya langsung keganti. Nah, selanjutnya di tabel pelanggan itu sama saja halnya kayak tabel barang. Yang membedakan tuh di sini kan ada formnya itu nama pelanggan, alamat sama nomor telepon. Terus kan kita contohkan tuh nama pelanggan sekarang namanya ini Fadil. Alamatnya ada di ini di Kupuntang. Nomor telepon kan pos ini. Nah, tuh. Nah, setelah formnya diisi, kita tinggal tambahkan saja ke database-nya apa, maka data berhasil ditambahkan. Jika mau dihapus datanya atau diupdate juga bisa, tinggal klik update, kalau mau update atau klik dihapus bisa. Nah, maka data berhasil dihapus. Selanjutnya kan ada di tabel transaksi tuh. Di sini tabel transaksi itu dia itu ngelink atau berelasi ke tabel pelanggan sama barang dengan mengambil relasi poin key dari masing-masing ID primary key-nya itu. Misalkan kalau di tabel barang ID primary key itu ID barang, tabel pelanggan ID pelanggan. Kalau di tabel transaksinya itu dia ngelink ke pelanggan sama barang menggunakan point key. Tuh. Kan ini barang-barangnya Blender. Kan kita coba contohkan. Pelanggannya kita kan namanya Fadil gitu. Jumlahnya misalkan dia beli 5 gitu. Nah, tanggal berapa dia beli? Misalkan tanggal 5 Juli gitu. Ini formatnya tuh tahun, bulan sama hari atau day gitu. Maka kita tinggal tambahkan, klik tambah, maka data berhasil ditambahkan. Tuh. Maka datanya ada. Misalkan dianya pengen ini belinya cuma 1 aja, nggak jadi 5, bisa tambah. Kan ada kesalahan gitu dari petanya, maka tinggal dirubah saja. Oke, mungkin demikian presentasi dari kami mengenai konsep database itu, khususnya tentang DRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa DRUD merupakan operasi dasar yang sangat penting dalam pengolahan data pada sebuah database karena memungkinkan pengguna untuk menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data secara efektif. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan database dalam sistem informasi. Terima kasih atas perhatian dari audiens yang melihat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.